Ya, PMK 65, PMK 03 2022. Ya, BPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Jadi khusus penyerahan penjualan kendaraan bermotor bekas ya. Jadi showroom mobil bekas atau motor bekas dia menggunakan PMK tersebut. Latar belakangnya melaksanakan ketentuan pasal 16G huruf I Undang-Undang BPN ya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPNBM sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Tujuannya memberikan kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian hukum keadilan dalam pengenaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Jadi penyerahan kendaraan bermotor bekas merupakan penggantian PMK nomor 79 PMK 03 2010 tentang pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu karena belum dapat menampung perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sehingga perlu diganti. Jadi ini pengganti PMK 79 PMK 03 2010 ya tentang penghitungan pengkreditan pajak pajak masukan bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Pada saat itu kegiatan usaha tertentu itu adalah penyerahan kendaraan bermotor bekas dan emas perhiasan. Kemudian diganti emas perhiasannya tidak ada, tinggal kendaraan bermotor bekas. Nah, kemudian kendaraan bermotor bekas menggunakan PMK 65 2022 ini. Jadi diganti ya. Objek dan PKP yang wajib menerapkan. Jadi sifatnya wajib bukan pilihan, yaitu objeknya adalah penyerahan kendaraan bermotor bekas. Ya. Bukan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Pasal 16D Undang-Undang BPN. Jadi bukan aktiva yang dijual ya, bukan aktiva yang dijual, tapi PKP ini memang jenis usahanya adalah penjualan mobil atau motor bekas. Bahasanya motor bekas, berarti bisa mobil, bisa motor ya, yang sifatnya bekas ya. Kalau di Surabaya mungkin di mana Baratajaya, Kertajaya itu banyak showroom mobil di situ. Nah, ini menggunakan itu. BKP wajib menerapkan PMK ini. BKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu, yaitu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas, wajib memungut dan menyetorkan BPN yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan besaran tertentu. Jadi dia menggunakan besaran tertentu, bukan tarif BPN 11%, tapi besaran tertentu. Ya, seperti yang sebelumnya, penyerahan atas JKP tertentu yang kita bahas semalam ya, yang 1,1 ya. Ini juga besaran tertentu. Maka kodenya juga 05. Ya. Besaran tertentu ini adalah 1,1% dikali harga jual. Ya, ini mulai berlaku sejak PMK ini, yaitu 1 April 2022. Kalau dulu mungkin teman-teman mengenal DIM kegiatan usaha, saat ini DIM kegiatan usaha tidak digunakan, menggunakan ini. Kemudian akan besarannya menjadi 1,2 dari harga jual mulai berlaku pada saat diberlakukannya pengenaan tarif BPN ya, yang mana akan dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2025. Jadi ada kemungkinan BPN itu akan menjadi 12% ya. Nanti kalau 12%, di sini dia akan menjadi 1,2%. Kemudian DPP-nya adalah harga jual, tidak termasuk BPN. Jadi DPP-nya harga jual, kemudian dikali besaran tertentu, tarifnya 1,1. Jadi 1,1 dikali harga jual. Ya. Ini diperoleh, ini sebagai info saja, yaitu 10% dikali tarif ya, kemudian dikali harga jual. Dan nanti ketemunya 1,1.
PPN atas penyerahan BKP lainnya dan atau JKP. Dalam hal PKP melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas, dia bisnis utama itu penjualan kendaraan bermotor bekas, tetapi juga melakukan penyerahan BKP lainnya atau jasa kena pajak lainnya. Pemungutan PPN yang terutang atas penyerahan BKP atau JKP lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Maksudnya jika ada BKP yang bergerak di penjualan kendaraan bekas ini, kendaraan bermotor bekas ya, kemudian punya bisnis yang lain, tapi biasanya bisnisnya ya tersebut ya, maka untuk bisnis yang lain ini ya, yaitu penyerahan BKP atau JKP lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Contohnya sebagai berikut di contoh 1. Tuan A melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan BKP lainnya berupa aksesoris kendaraan. Jadi dia di samping menjual kendaraan motor bekas, dia menyediakan aksesoris kendaraan ya, begitu. Maka atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, Tuan A wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang dengan besaran tertentu, yaitu 1,1% dikali harga jualnya. Ya. Kemudian atas penyerahan aksesoris kendaraan bermotor ya, dia juga jual aksesoris kendaraan bermotor ya, mungkin ada pembeli datang kepingin langsung karpetnya diganti, kepingin ditambahi aksesoris ya, bumper dan sebagainya. Atas penjualan aksesoris tersebut, Tuan A wajib memungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu kalau contoh yang saya sampaikan tadi ya 11% tarif yang berlaku pada saat ini dikali DPP atau harga jualnya ya. Yang A kodenya 05, yang B nanti kodenya 01. Contoh 2, PTB melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan JKP berupa jasa perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor bekas, kendaraan bermotor. Jadi dia juga dia menjual kendaraan motor bekas, juga ada jasa perbaikan, jasa perawatan kendaraan bermotor atau punya bengkel mungkin ya. Nah, maka sama atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, PTB wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang dengan besaran tertentu, yaitu 1,1% dikali harga jualnya. Untuk jasa perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor bekas, ini Tuan A itu PTB ya, PTB wajib memungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu kalau saat ini ya 11% dikali harga jual atau nilai jasa perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor ya. Jadi ada dua kode atas contoh 1 dan 2 ini. 05 untuk besaran tertentu untuk penyerahan atau penjualan kendaraan bermotor, 01 ya untuk jasa sesuai ini, yaitu penjualan aksesoris maupun pemberian jasa ya, kembali ke ketentuan umum ya kalau ya selain penjualan kendaraan motor bekas. Kemudian pengkreditan pajak masukan ya. PKP tersebut ya yang menggunakan maka penyerahan kendaraan bermotor bekas, pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP, impor BKP serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar pabean di dalam daerah pabean yang berhubungan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas oleh PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas ya, itu tidak dapat dikreditkan ya. Jadi PM yang berhubungan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas tidak dapat dikreditkan ya. Kemudian PKP kendaraan bermotor bekas yang dalam suatu masa pajak melakukan penyerahan yang terutang PPN dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan dimaksud dapat dikreditkan, dan penyerahan yang utang PPN dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang dimaksud tidak dapat dikreditkan dan atau penyerahan yang tidak terutang PPN
Penentuan pajak masukan yang dapat dikeluarkan dilaksanakan berdasarkan pasal 9 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang PPN. Ya. Persentase seperti penghitungan kembali tersebut ya, gitu. Kemudian kalau sebelumnya SPT-nya menggunakan SPT masa 1111 DM ya, sebelumnya itu menggunakan DM ya. Nah, DM sebetulnya lebih simple ya, lebih mudah DM di sini. Sebelum masa April 2022 ya untuk jenis usaha tersebut. Tapi mulai masa pajak April 2022 dia menggunakan SPT formulir 1111 ya. Jadi saat ini semua menggunakan SPT masa 1111 yang DM sudah tidak dipakai.